Cengkokannya tuh kayak medok, Lebih enggak kan, juga. tapi Kayak medok ngebas. ngebas. Kadang sih orang beranggapan model bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Posisinya tuh kayak terlalu negatif kebanyakan orang. Tapi ibaratkan misalnya sudah kehilangan, jangan lagi balik gitu nah. Walaupun balik aku bakalan nggak ada perasaan lagi. Selamat datang di Kita, obrolan kita. Oke, kali ini saya kedatangan bidadari from home. Bidadari from home lagi. From home kayak judul Spider-Man. Oke, saya perkenalkan dulu di hadapan ada yang namanya Roayu Devtin ya. Iya. Biasa dipanggil Ayu. Oke, Ayu, apa kabar Ayu? Alhamdulillah baik, Kak. Nice, Ayu ini termasuk pemuda yang berprestasi di Banjarbaru. Amin. Sempatlah melewati Iya, masa-masa iya. Nanang Galuh. Iya. Terus modeling. Iya. Basket juga. Basket ya lumayan. Masih ingat kada pertama kita ketemu? Aku udah pernah beberapa kali ketemu loh sama dia. Gini, Iya. waktu Agak lupa. Jadi waktu itu aku jadi travel online. Iya. Iya kan? Iya, Grab ya Allah. Terus aku pick up, ternyata dia yang masuk mobil gitu kan. Oke. Nah, Agak lupa juga ya lupa. kayak udah lama banget dalam kabin tuh langsung kaget, wah cewek cantik nih gitu loh. Cewek cantik nih. Tapi kok tinggi banget. Nah, aku langsung kaget. Berapa tinggi kamu berapa sih? 170. 170 ya? Iya. 70 sih, lumayan. Ya, lumayan tinggi. Wajar lah kalau hobi kamu itu main basket. Iya. Kayaknya aku deh yang jadi tiangnya bukan jadi bolanya. Oh, gitu. Iya kayaknya. Tapi dulu di masa-masa sekolah atau gimana main basket tuh? Masa sekolah mulai dari SMP, SMA. Dan SMP SMA tuh di Banjarbaru? Banjarbaru. Apa ikut pertandingan juga atau gimana? Sering ke pertandingan. Juara. Iya, cuma waktu SMA. Kalau SMP ya antar SMP aja lah. Kalau pertandingan SMA tuh sudah antar ya wilayah, kabupaten gitu. Wah, juara berarti lah. Enggak juga. Nice, bagus. Saya cuma jaga bola aja sih. Jaga bola. Jaga bola. Sebelah sini kan karena tinggi nih ya. Jadi karena tinggi. ayo tangkap Jadi ya kayak udah tinggal tangkap aja gitu. Jadi lebih utama untuk dikasih gitu. Oh iya loh. gitu. Kan? Iya, oke. Karena tinggi. Oke lah. Kita suka dengan cewek-cewek yang berolahraga. Oke. Ya, sehat lah. Iya, alhamdulillah. Terus apa lagi ini kesibukannya yuk? Sibukannya Modeling masih? kalau model masih, cuma tidak sepenuhnya terlalu diprioritaskan tidak. Oh gitu. Iya. Paling kalau ada tawaran kayak Iya. ini ada Job, produk misalnya. iya, produk, endorse. Nice. Kadang sih bukannya nggak mau endorse sih, cuma lebih sibuk ke kerjaan. Kerjaannya apa nih? Nah, ini kan pada kepo ya. ini perempuan bekerja. Kerjaannya apa nih sekarang? Kerjanya sekarang bagiannya sama lah kayak wartawan juga gitu. Bagian. Meliput-liput juga. Ya Diskominfo lah. Di dinas ya. Iya, Dinas Komunikasi Informatika. Berarti kerjaannya memang ini ya, nyari informasi, Iya. membuat, Iya. mempublish. Iya. Enjoy dengan pekerjaan ini. Bilang enjoy sih. Cuma ya kadang sering ke lapangan kok. Wah, Nah, jadi agak gimana? ada agak hitam gitu ya. Iya, kepanasan. Ya namanya juga ngapain takut hitam. Lagian Ya, sekarang apa? zamannya ada perawatan nih ya, Yes. Oh, salon. nice. Wah. Jadi ada uang ya ada perawatan gitu Iya, kan. iya. Cantik juga butuh modal kan ya kayak. Iya, betul. Iya Memang sih. harus ada upaya untuk iyalah kita mempercantik diri lah ya Iyalah. supaya biar enak gitu. Iya, benar. Nah, di Banjarbaru apa aja nih kira-kira ada hal yang berpotensi kada sih menurut kamu gitu loh yang kemungkinan ya bisa dikenalkan ke publik lebih luas misalnya? Contohnya? Ya pariwisata misalnya ada ke sini berarti kan? Pariwisata. Nah, kan kita mau bulan puasa nih ya. Nah, Pas banget itu. Ya, hari puasa. Nah, bulan puasa nih tahun ini kan diadakan Pasar Wadai. Nah, malam selikur gitu. Ini tayangnya pas puasa loh. Iya. Nah, pas puasa. besok itu openingnya. Oh, iya. Di mana? Di tanggal 2, 1 Ramadan tanggal 2. Nah, itu kan sudah mulai puasa tuh di Pasar Wadai. Pasar Wadainya di Lapangan Murjani. beda ya berarti dari yang sebelumnya ya. Kali ini beda. baru nih. Iya. Nah, di Lapangan Murjani itu kan kita bisa juga loh Kak sambil bukber bersama teman-teman. Oh, berarti ada disediakan ini Iya. space untuk Untuk orang di berkeluarga, tempat. yang mau bikin acara keluarga, yang bikin buka bersama di sana bisa itu, tapi reservasi dulu. Takutnya berarti- penuh gitu. Oh gitu, karena memang tempatnya terbatas, Iya, tidak terlalu banyak. Karena di situ juga orang bisa juga
beli-beli belanja wadai, makanan, kulineran, sambil juga bawa anaknya. Nah, wadai, kulineran segala macam, kamu tahu ada beberapa nama wadai? Wadai Banjar lah. Karena kita tahu dia ada daerah Jawa, ada daerah Banjar. Ada. Bingka Berandam, paling suka itu. Oh, Bingka Berandam, terus itu ada putu mayang juga. Habis itu ada ya kue lapis, macam-macam. Tahu, tapi pernah merasakan itu? Ya pernah lah. Enak lah. Bingka kentang tahu? Tahu lah. Itu kan karena tetangga saya juga jualan. Nah, kebetulan karena kita sudah menyediakannya, maka kita akan makan sambil makan gitu. Oh iya? Iya. Wah, enak banget itu. Bingka, wah. Jadi kita bisa ngobrol sambil ya menikmati kue Banjar lah maksudnya gitu. Itu bingka kentang atau bingka? Bingka kentang. Kentang, waduh. Ini siapa dong yang jualan atau gimana atau? Harusnya sih ada tapi aku beli. Oke. Oh gitu ya. Sudah wadahnya sekalian. Nah, biar jadi lapiknya. Sip. Jadi karena kita sambil ngobrol ya pakai sendok aja lah. Iya sih. Tidak perlu dipotong-potong lah. Aduh, enak banget ini. Terima kasih Kakak. Boleh dicoba dulu. Jadi kita sambil ngunyah kue. Kira 2 lapis sendoknya. Ternyata emang satu lapis saja tebal tuh. Tebal banget ya. Untuk buat ketok orang enak ini ya. Aduh, bincul ya. Bincul tau lah bincul. Ada juga Pak. Bincul tuh kan yang. Nah ya itu. Apa tadi? Bismillah. Nice. Enak. Aku memang sudah menandain beberapa tempat yang jualan kuenya tuh memang benar-benar enak. Nah ini tips juga buat kawan-kawan ini, ditandain tokonya, penjualnya memang bagus untuk bikin kuenya gitu loh, enak. Karena ada juga kadang-kadang gini kan puasa terus kita jalan-jalan pasar Ramadan kan, lapar mata Oh, beli ini beli berasa itu pengen banyak beli wadah ini karena tersedia banyak, pilihan banyak, akhirnya dibelilah dengan cara asal. Yang penting beli aja. Nah kadang aku pernah nyesel tuh. Kenapa? Gara-gara aku kan suka nih bingka nih, ya udah beli aja, kelihatannya enak, besar, oke, harganya lumayan lah, coba. Setelah berbuka dicoba, ternyata isinya cuma tepung terigu. Jong dong berarti. Zong ya, nah itu perlu keahlian untuk mengenali itu. Karena kita tidak bisa nyicip di tempat kan. Benar-benar. Terkecuali ya, kalau cewek lagi PMS tuh, boleh tuh diajak tuh untuk icip-icip. Nah, ya itu. Tapi masalahnya selera perempuan tuh bukan karena enak atau enggak, tapi karena lapar biasanya. Iya, lapar kadang gitu. Iya, itu sudah. Enak ini bingkanya nih. Kentangnya lebih berasa juga ya ini ya. Iya, kentangnya kerasa, ada ininya, teksturnya lah. Ya orang Banjar tuh lebih nyaman ya. Nyaman benar kalau bahasa Banjarnya. Kada pemalar lawan kentang. Kada pemalar. Banyak bahannya. Enak. Jadi makan aja kita lah. Iya ya. Sambil kita singgung-singgung sedikit. Saya bawa pulang aja. Nanti saya balikan yang utuh karena ini sudah sudah terkena lagi. Oke. Nah, di era waktunya Ayu Nananggaluh, materi-materi soal kebudayaan ini masuk apa aja? Banyak. Contohnya misalnya Dayaan Banjar gitu. Tari-tarian. Ayu nari juga sih? Enggak. Saya narinya gaya batu. Saya nggak bisa nari. Oh. Kali aja juga. Nggak bisa nari saya. Nyanyi kadalah. Kada juga menyanyi. Oke. Lo nih kada bisa bernyanyi, kada bisa benari. Yuk, ada pengalaman paling oke atau paling berkesan dalam memori kada waktu sekolah? Dulu sekolahnya nih SMA mana? SMK 3. SMK 3 Banjarbaru. Iya. Kantor provinsi ini lah, kantor gubernur. Iya, kantor gubernuran situ. Apa ya? Ayu jadi ini kada sih? Apa bahasa bintang kelas? Enggak. Masa sih? Sumpah dulu tuh ulun nih kalah. Bahari tuh ya jelek hitam lah. Enggak, beneran sumpah. Terus udah kurus. Udah hitam dekil. Kamu tuh tinggi banget. Aku tuh berasa ini kalau di samping Ayu tuh berasa minder. Enggak lah. Aku cuma 163 loh. Enggak. Iya. Sama. Kamu 170-an kan? Iya sih ya. Terus gimana? Tapi ada punya pacar kan? Harusnya sih ada. Ada sih. Nah, itu ada yang menarik enggak sih? Ada yang menarik enggak sih? Oh, banyak. Apa ya? Apa gitu ya? Jangan era-era waktu itu masih jalan bareng kemana nonton nggak atau kayak apa? Pemuda lama nih zaman 90-an kan cara jalannya dengan pacar tuh kayak nonton ke bioskop, sama nggak sih di bioskop ngajak makan kalau nonton tuh lebih apa ya, nonton aja sih, tapi nggak terlalu sering. Kalau jalan ya udah jalan cari makan, nyantai di rumah, lebih nikmati suasana rumah dibanding jalan gitu. Iya. Karena lihat banyak orang tuh agak pusing juga loh.
Rada pusing. Jadi kita beli ke mall, belanja ini makanan banyak. Banyak kan belanja makanan, jarang belanja barang. Makanan kita cobain di rumah, kita sambil ngobrol santai. Kalau di mall kan ada batas waktu. Enjoy time lah. Tidak perlu ada di keramaian mana. Nonton konser melalui. Kalau konser apa itu? Ada yang disukai kada musik? Kalau musik ada. Kemarin ini ya ketemu Deja Una ya? Iya. Iya boy, keren, foto bareng di repost juga. Iya, soalnya tuh lagi joinan sama temen juga, sama Kak Irwan. Untuk apa? Joinan ngelolanya atau gimana? Enggak, kayak ya ngobrol ibaratkan tuh kita nggak sengaja juga ketemu sama Kak Irwan DA Dangdut Academy. Oh, itu di mana acaranya di Banjarmasin? Itu acara di Banjarmasin di Hotel Mercure kemarin. Nggak sengaja juga ketemu beliau, ngobrol-ngobrol, orangnya juga nggak sombong, santai. Iya, sama kayak Kak DJ Una juga tuh. Kamu ngobrol dengan dia? Ngobrol satu, iya, orangnya tinggi kayak aku, Kak. Iya kan? Tinggi dia, tapi ya tinggi aku sedikit sih. Tuh kan, tuh tinggi kamu. Iya, tinggi. Ini di kamera pasti kelihatan nih, pokoknya hampir frame lah kepalanya. Iya. hampir kena frame. Hampir kena frame. Tinggi parah, ayo. Iya. Kayak apa pengalaman nonton langsung live? Dia ini kan performance kan? Iya, performance. Orangnya baik dan ya banyak lah ibaratkan gitu tuh. Nah, kamu sebetulnya enjoy musik enggak sih? Menikmati kan ya? Nikmati sih, tapi kalau namanya tapi kan itu genre-nya kan dugem. Iya sih, kalau aku nggak terlalu nikmati cuma nikmati musiknya aja. Cuma kalau misalnya untuk ke suasananya enggak. Tapi karena dia ya terkenal, populer, foto. Orangnya humble kok, nggak sombong. Oh, berarti dia ini ya, merespon dengan baik. Malah kayak orang mau foto aja kayak dilayani. Oh iya, silakan kayak gitu. Orangnya enak juga kok, Kak. Iya, nggak kayak ibaratnya tuh ya nggak sombong lah, enakan juga. Nah, selain itu ada Deja Una apa artis ada yang pernah ketemu atau apa lagi? Banyak sih, Kak, artis-artis. Karena apa? Karena Ikam memang ngefans atau karena kebetulan ketemu? Kebetulan. Semuanya kebetulan ya? Karena nggak ada yang difansin sih. Nggak ada, cuma ya biasa aja gitu. Ariel Noah misalnya, Ariel Noah? Biasa aja lah. Berarti intinya nih tidak semua perempuan tuh harus suka Ariel ya? Iya sih, biasa aja. Karena apa ya, nggak ada sih ya. Semua musik kalau misalnya lagi suka ya suka aja gitu. Nah, tapi untuk mengagumin kayak artisnya tuh ya biasa aja gitu. Terlalu yang excited. Iya, excited banget enggak. Oke, habis itu aktivitas modeling udah masih ada syuting nggak sih? Syuting kemarin terakhir syuting film horor tuh. Wih, horor? Produksi kita di Banjar? Iya. Khusus Banjarmasin kemarin tuh. Itu beberapa bulan yang lalu. Tahun kemarin. Iya. Daerah pandemi kah? Masih pandemi. Iya sih, maksudnya ya syutingnya ya ibaratnya tuh ya sedikit aja sih orangnya gitu. Nah, ini filmnya apa, pendek? Film pendek? Film durasi 1 jam. Wih, horor. Durasi panjang. Tapi belum rilis. Iya, ntar pada penasaran kan ya. Oh, berarti ini sekaligus cuy ini artis nih. Acting kan? Iya kan, maksudnya seni berakting kamu ini sedang dipertaruhkan, di challenging kan? Iya. Ditantang nih. Gimana sih kamu depan? Ya, kita doakan mudahan proses entah itu editing atau produser ratanya itu lancar lah, bisa ditonton banyak orang nantinya. Amin. Iya. Yuk, di Banjarbaru sudah lumayan lawas atau memang tumbuh kembang di Banjarbaru? Lahir di Banjarbaru sih. Lahir di Banjarbaru? Lahir di Banjarbaru, orang tua lahir di Banjarbaru. Cuma kakek nenek aja. Gimana? Ceritanya kakek nenek ini lagi perantauan ke daerah sini kerja. Kalau dari tanah Jawa. Jawa Pak. Kalau nenek dari bapak itu Jawa Tengah Semarang. Kalau bapak orang tuanya yang cowok itu Jawa Timur Blitar. Kalau mama semua Blitar. Ada cengkok khusus lah Jawa Blitar. Aduh. Gimana ya? Cengkokannya itu kayak medok, enggak juga. Tapi kayak medok ngebas. Itu si Wulandari kan, tahu Wulandari lah. Siapa sih? Aduh, kalau diinget ya. Ada YouTuber yang Wulandari belakangnya itu dia logatnya Jawa banget. Wulandari. Kurang tahu. Cuma aku senang lah sebenarnya dengar cewek itu bener-bener ini mengeluarkan bahasa Jawanya, bahasa di daerahnya dia apa gitu loh. Asik loh. Cuma ya coba bahasa Jawa lagi. Kadang ya bahasa Jawa Ulu nih kayak bahasa Jawa pengen medok tapi ke Banjar. Gimana itu ya? Kayaknya faktor lingkungan mempengaruhi ya. Karena kawan rata yang Banjar juga. Iya. Jadi kayak kemarin tuh pas di Jawa ya lagi liburan nih. Kita kan kebiasaan tuh kan habis beli tuh kan tukar.
Ya, tukar jual itu akad sebagai akad jual. Ya, jadi kan kemarin tuh nggak sengaja juga, Ibu terima kasih ditukar. Apa Mbak yang ditukar? Enggak Bu, maksudnya tuh enggak gitu. Maaf Bu, gitu. Itu jadi kan orang bingung di Jawa, di Malang. Ya, apa gitu? Tukar. Karena akad itu tidak family. Iya. Mereka tidak memakai istilah itu. Iya, kalau misalnya kita tuh kan terima kasih ya ucapannya. Kalau ini kan bahasa Banjarnya. Itu Banjar banget. Tukar jual. Tukar jual. Kadang amun di Banjar dia tetap huruf. Kita yang beli malah kita yang bilang jual. Iya. Iya, kebalik. Jual. Mbak kebalik katanya. Oh iya salah Bu. Kadang sering gitu. Kebiasaan kayak sering jualan juga, aku juga jualan Kak. Nah, jadi ya bertransaksi itu kadang untuk ke Iya. Iya. Aku pernah juga jadi pas belanja ya waktu di Jogja atau di Jakarta lah kalau jauh-jauh. Ya, iyalah aku tukar lah. Kalau mau ditukar sama apa Mas? Enggak maksud saya beli. Ya udah kan? Ya udah makasih. Jadi kayak udah kebiasaan gitu ya. Iya, karena kebawa ya culture kita di sini kebawa ke sana untuk kota. Iya sih. Juga sih. Just sudah. Oke, nice lah. Keluarga banyak di sini ya. Banyak, keluarga di sini semua banyak. Keluarga bapak sih kebanyakan di sini. Keluarga dari bapak, kalau mama semua ke Jawa. Oke. Iya. Nice. Itu sudah. Bahasa Banjarnya Ayu main lancar. Ya lumayan, kena angin-angin. Nah, aja. di Banjarbaru kan dari kecil tumbuh, kembang, berkarir, berpendidikan, semua ya berkegiatan, beraktivitas sampai kita ditentukan nih sebagai ibu kota provinsi. Nah, Banjarbaru nih kota kecil dengan 1000 cerita. Misalnya, aduh kan banyak tuh ya. Ya masa-masa kecil ya mulai dari kita ya. Karena aku tidak masa kecil di sini yuk. Oh gitu. Aku di Kabupaten Tanah Laut. Oh, Plehari ya. Oke. Apa ya gimana ya? Jadi tahu perkembangan kota Banjarbaru zaman dulu gimana waktu masih kecil sampai sekarang. Sangat bagus dan drastis banget itu. Sekarang tertata rapi, bersih. Nah, itu ya ibaratkan lebih banyak nih apa kayak di lapangan Murjani alun-alun kota Banjarbaru tuh banyak hiburan. Misalnya ya kayak ini tadi kayak skuteran. Terus skuteran tuh baru tuh ya. Nah, skuteran Banjar ID itu boleh diperkenalkan ya. Nah, aku sading karena akunnya. Jadilah skuter Banjar ID itu sekarang sangat bagus banget karena apa? Pertama kali ada di Kalimantan Selatan. Wih. Nah, tapi apa tuh maksudnya dengan itu tuh untuk apa? Itu cuma untuk hiburan. Hiburan. Iya, untuk hiburan. Biasa anak-anak zaman now ya. Yes. Nah, karena di sini nggak ada, jadi skuter itu yang ada. Nah, sekarang tambah rame itu skuter tuh kayak. Selain skuter juga banyak nih mainan lainnya kayak misalnya apa sih yang itu Kak? Yang mobil-mobilan di Murjani gitu. Yang lampu-lampu itu? Iya, yang odong-odong gitu ya. Mobil odong. Mobil hias. Mobil hias. Nah, mobil hias juga ada kan tuh keren tuh ya. Terus itu ada sepeda-sepedaan, trail-trailan buat anak kecil. Sekarang udah banyak kemajuan sih Kak Banjarbaru tuh keren banget sih. Berarti masih ada ingatan Ayu waktu masa kecil tuh bukan suram ya, gelap atau gimana ya? Yang dulunya nggak ada sekarang ada tuh, masih ada bayangan itu masih kayak yang hutannya di mana yang belum digarap ada, masih ingat? Masih sedikit sih dulu tuh kan ya. Taman Vanderbilt ya itu ya. Nah, itu kan dulu ada monyetnya, ada bangaunya. Banyak tuh Kak, ada kayak ular-ularannya juga. Hidup maksudnya? Hidup. Oh, berarti ini dong semi-semi kebun binatang dong? Iya dulu. Itu kan tower air ya itu Taman Vanderbilt tuh. Nah, di bawahnya tuh ya ibaratkan tuh yang ada kan yang lengkungan tuh Kak, itu tuh apa sih namanya kurungan monyet, jadi inilah kunjungan juga. Orang iya sekarang mas semuanya ya udah nggak ada lagi kan ya, habis umur kayaknya udah tua ya. Ya atau dialihkan ke tempat yang lebih enak. Nah itu waktu Ayu umur berapa menamu itu? Mulai kecil Kak sekolah dulu. Ya SD kecil enggak sih, waktu belum sekolah juga, waktu TK juga. Nah sekarang kan Tugu Adipura tuh dulu apa kayak median jalannya Nadi mau kasih dulu. Adipura itu ya tugunya tuh ya ibaratkan tuh yang biasa aja Kak gitu. Nah sekarang udah bagus gitu ya. Jadi ya kayak Bundaran ya lah. Iya kayak Bundaran Jepang sudah. Nah ini ada tugu. Iya. Aku pernah juga ke Banjarbaru waktu halus tuh, waktu itu ada namanya Komet Pizza. Komet Pizza. Dan kometnya itu yang apa kincir anginnya itu masih ada. Nah sekarang kan direkonstruksi ulang tuh, dibangun lagi tuh. Dibangun lagi tuh. Nawi lah itu.
Nah, waktu masih ada kincir anginnya. Masih dulu tuh kan, Jalan dulu Bang kan Lima kincir tuh. anginnya di belakang warung tuh ya. Iya, Nah, ada di warung. situ Betul, di betul. bawahnya tuh ada warung. Warung Ya. tuh kan zaman waktu kecil tuh belanja di situ sering. Oh iya iya. Soalnya TK deket situ, jadi sering pulang Oh. TK, pulang sekolah belanja di situ. Sekarang kok tiba-tiba berapa tahun kemarin tuh dipindah alihkan ke tengah-tengah. Makanya kaget. Oh, Lah. berarti titiknya itu memang bukan titik Iya. pinggirnya lah, tapi digeser Dialih karena- sedikit oleh karena itu kan terlalu ke pinggir jalan, Iya, betul. tidak kelihatan. Iya, betul. Kalau itu kan ditengahin jadi Kayaknya kan. yang abnormal sekarang itu rumah ini ya, yang di belakang itu kalau nggak salah. Iya. Soalnya di situ aku ingat tuh pizzanya tuh. Pizzanya di situ. Dulu tuh rumah-rumah biasa Iyalah, gitu. Iya, sekarang keren. waduh, Waduh, udah gana-gana. kayak ini Iya. nih kayak moda-moda Iya, Jawa gitu ya Iya, iya, sekarang. Now lah kayak ibaratkan tuh kayak zaman now. Yes. Anak muda sekarang mah banyak yang coffee shop. Iya gitu Kak, makanya itu. Ayu anak nongkrong banget gak sih? Maksudnya ngopi? Dulu sebelum kerja waktu masih kuliah nongkrong banget Kak. Karena menghabiskan masa-masa sebelum ada kesibukan bekerja. Oh, Karena berarti sekarang- ada rutinitas berarti dong. Iya, rutinitas. Jadilah waktu kuliah tuh Kak sering nongkrong, malah tiap hari kayak ayo yuk kita Oh, nongkrong jadi, kayak aha. kayak Kayak wajib banget lah. iya, soalnya kenapa? Tapi Soalnya bareng kawan-kawan sekolah? semua enggak Pas, random. beda. Beda-beda. Kawan sekolah, kawan kuliah, macam-macam gitu kayak nongkrong sampai titik masanya sudah tak kita kerja, fokus ke kerjaan, sudah cukupin nongkrong itu. Nah, akhirnya waktunya udah santainya tidak banyak. udah iya. Puas-puasin lah dulu masih muda kayak udah tua Muda banget gitu ya. banget. Enggak, maksudnya kayak Iya. masa-masa sebelum kerja, sibuk bekerja, puas-puasin dulu. Iya benar. Sambil dimarahin Kamu orang total tua. sekali untuk urusan pekerjaan ya? Iya, alhamdulillah insyaallah. Sangat serius sekali. Iya, enggak Tapi juga ada sih. sekarang kerjanya bidangnya informasi nih. Iya. Informasi lah apa. Tapi terbayangkan gak sih atau jadi cita-cita kalian sih dulu akan bekerja seperti apa? Atau cita-cita dari kecil deh. Awalnya mau jadi apa? Gak jauh-jauh tuh dari profesi itu biasanya. Wira swasta, bikin usaha sendiri. Oh kayak gitu? Iya. Enggak yang bayang-bayangnya dokter, insinyur apa ya? Kalau dokter biasanya tuh- ada dokter kayak gitu. Orang tua tuh pengen masukin dokter, pokoknya tentang kesehatan, bidan, perawat, dan lainnya. Cuma nggak mau. Kenapa? Takut sama nyawa orang. Walaupun udah belajar tetap takut. Aduh. Gimana ya? Iya. Ayo sudah masuk dokter. Tapi Nggak, takut. Kenapa takut? Nggak berani sama nyawa orang. Itu kan resikonya tanggung jawabnya gede. besar, benar, Iya. resikonya besar, tanggung jawab Nah, besar. terus tuh yang kedua tuh pengen jadi perawat, nggak berani juga sama Iya, darah. masih berhubungan Aduh, dengan- lemas gitu. iya, Iya, masih pokoknya berhubungan kesehatan. sama bidan, bahkan dulu bidan. Mhm. Jadi, ayo masuk aja bidan katanya. Jadi kan ada juga. Gak mau. Pokoknya nggak Apa mau. lagi? Pokoknya nggak mau. Jadi mau kuliah apa? Ya kuliah biasa aja lah. Kuliah biasa lagi. Iya, maksudnya Kuliah yang biasa. jurusan yang tidak biasa, berhubungan ya, dengan ini ya manusia, kesehatan, ya. kesehatan, nyawa. Akhirnya kuliah di Universitas Islam Kalimantan. oh Muhammad Arsyad Al-Banjari Uniska. Uniska. jurusan Administrasi Publik. nice. Berhubungan gak sih administrasi publik dengan pekerjaan yang sekarang? Iya, berhubungan Berhubungan? banget. Soalnya lebih ke public speaking juga kayak Oh, berkenalan iya, ke orang-orang, lebih Oh, banyak yang kepake ilmu. berarti lah. Iya, Nice. karena itu lebih fokusnya ke pemerintahan. Oh iya iya. Administrasi publik kayak Mhm. semua tentang publik lah Iya. ibaratkan gitu. Dokumen-dokumen termasuk. Iya, termasuk juga kok semuanya mencakup. Bagus bagus bagus. Iya, itu Pakai sudah lah, lumayan lah. lumayan. Pakai ya sampai akhirnya Iya, semua untung gitu. juga orang tua juga bingung kok bisa sampai lulus. Lah, Alah, kok nggak percaya Iya, dah? iya gitu. Soalnya kan Tapi memang yang niatkan untuk serius lah. iya, selesai. untuk serius karena apa? Ya sekarang tuh ya zamannya tuh beda-beda Kak ya. Mhm. Ya kadang orang pengen kuliah, pengen enggak gitu. Mhm. Ya lebih mencakup kan ntar cari kerja enak nih kata orang tua, kuliah aja nggak apa-apa, S1 barang katanya. Sudah kuliah, tak sudah kuliah, sudah. Mulus, Alhamdulillah. jalannya mulus. Kadang mulus lagi. Banyak jalan rusak. Duh. Maksudnya Ika kuliah lama? Nggak lama sih, maksudnya lurus aja, cuma banyak ya ibaratkan ya tugas-tugas. Oh, itu pastilah. Iya, skripsi. Pasti. Oh iya, ya, jelas. itu sudah kayak Nah, teng. administrasi publik nih skripsinya apa? Kamu judulnya waktu itu apa? Kemarin itu apa ya? Yang diteliti apakah harus ke dinas juga kayak Enggak ya? juga. Tentang pokoknya tentang anu lah kayak apa ya, lupa juga. Kan administrasi publik ini lebih ke politik juga. Oh, Iya. gimana tuh? Enggak, aku kurang wawasan soal itu.
Kalau lebih ke politiknya tentang politik gimana ya. Cuma kan di situ cuma sekilas-sekilas aja tentang basicnya basicnya disampaikan, aja. dikuliahkan. Padahal mencakupnya semua, politik dapat, tentang pemerintahan dapat, tidak hanya politik aja, semua kena gitu nah. Itu Entah pelajarannya informasi. teks banget nggak sih? Memang Ya. harus membaca banyak nggak sih gitu? Enggak juga sih, tergantung orangnya juga Kak gitu tuh. Tergantung misalnya orangnya rajin ya belajar membaca Iya, iya. apa. Kalau ulun sih ada tapi belajar juga. Berarti bergaulnya utama lah. Enggak juga sih. Termasuk mudah ketemu dengan orang baru kan sih? Ayo. Tergantung kita kan sebelum kenal orang ini kan kita lihatin dulu cara dia ngobrol, cara dia tatap muka, cara dia kayak gimana ya, orang ini gini loh Komunikasi. karakternya, lebih mengenalinya gitu. Ada juga orang yang baru kenal SKSD, kenal sedekat, Banyak kayak gitu. banyak banget. Misalnya kayak malahan. apa, ceritakan dong SKSI dari orang tuh misalnya contoh. Misalkan ya Ya siapa tahu dia mau ngambil pelajaran gitu loh. ya gimana ya, ya kayak orang kenal sedekat, padahal kita baru kenal kayak aku Makanya semalam gini, aku gini, apa sih gitu nah, iya. kayak kok kita kode paham aja maksudnya tuh kayak lebih care gitu. Cuma kan ya dilihat dulu lah segi care-nya gimana, posisi ngobrolnya gimana gitu. Masa posisi yang nggak tepat kita harus kayak gini gitu nah Kak. Yes. Mungkin Nah. lebih ke etika komunikasi, Iya. bagaimana bersikap dengan orang lain, Iya. yang kenal nggak kenal kayak gitu. Iya sih dah. Itu kebanyakan orang sih ya Hmm. SKSD sih kebanyakan. Tapi ya Dan masih dirasakan kan sampai saat ini, karena kamu tuh termasuk ini loh, exposure lagi banyak di follower. Pertanyaan followernya lumayan lah ya, followernya lumayan. Dan hampir lebih 50% tuh yang temanku juga teman kamu, mutualan. Nah. Wah, ini kawanku follow Ayu nih. Iya, Oh, gitu. tahu nih. Ada beberapa orang. ada ya? Ada beberapa. Oh, nggak tahu sih Kak. Kamu tuh cukup kubil populer, lumayan lah. Pokoknya lingkungan sini, circle Banjarbaru tuh lumayan tahu kamu. Mungkin karena Alhamdulillah. banyak ini kegiatan yang kamu publish juga kan? Iya banyak. Aktivitas. Kadang sih ya kayak apa ya? Ada juga yang bilang followersnya beli kata ya. Iya, mau ngapain beli? Aku follow kamu Hmm. sejak followermu 3,4 Tiga, udah follow. udah ya. Oh, udah follow. Cuma nggak ada ya, nggak ngereken gitu atau gimana? Enggak, jadi aku melihat tumbuh kembangnya follower kan. Oh iya sih. Jadi memang ya pure itu orang-orang yang Pure, iya. kamu rutin menjaga engagement atau apa insight Iya, namanya kan, dan iya. follower itu memang nambah sesuai aktivitas Ikam kelihatan. Karena apa Kak, misalnya orang pengen berniat baik berteman, ya udah kenapa nggak tidak masalah. Dan Ikam gitu. open aja karena privat Open, kan. enggak. Misalnya ya kayak aku pengen temenan boleh nggak? Ya silakan, nggak ada yang ngelarang gitu loh Kak. Lagian kita ya berteman ya nambah wawasan, nambah Iya, ilmu, iya. nambah kayak kali aja ada rezeki kita Iya, di situ nah. kadang kan itu jadi referensi orang-orang untuk merekrut sebagai apa atau Nah. mencari kamu ahlinya dan bagus postingannya Iya. nih. Mungkin teman-teman nanti mau follow silakan lah, aku sertakan nanti akunnya. Jadi teman-teman yang mau jadi apa nyari model kayak untuk produknya dia pakai kan, Ayu tinggi nih, cocok di foto bagus lah pokoknya, nice lah. Amin. Nah, itu Ya, bagus. tergantung juga sih Kak. Tergantung mood Apa juga. dulu ya? Iya. Mood mengaruh ya dengan Iya, ini? mood mempengaruhi karena kalau misalnya moodnya lagi capek, kita walaupun udah dandan cantik tetap aja hasilnya kayak bad banget. Pas dipoto. Iya, bad kayak muka kusem lah, ketahuan gitu nah Kak. Mhm. Kebanyakan orang, nah gitu. Berarti kada kawa apa ya? Kada kawa dikarasi jadi bahasa. Memaksakan diri untuk fit. Memaksa bisa, cuma saat endingnya tuh nah ada sisinya yang kayak lagi bad mood, kita lagi nggak pengen ngobrol atau apa, kita dipaksa, kita butuh istirahat. Itu di titik saat bujur-bujur uyuh jar orang tuh. Entah seharian bekerja, entah apa apalagi dipaksa. jadi model nih disuruh-suruh loh. Iya. Suruh-suruh fotografer. Capek kayak jadi model tuh. Kenapa? Karena semenjak jadi model tuh ya namanya kita. Karena sudut pandang estetiknya tuh kan di mata fotografernya. Iya. Kita kan nggak bisa mengira-ngira tuh. Jadi pokoknya kamu balik kanan. Iya kayak. Matanya, pokoknya lehernya kayak gini. Jangan senyum. Wah, kan Iya, gitu kan. iya sampai aduh Kak, ini encok sudah loh Kak. Jadi tahannya berapa lama nih? Tunggu 1 jam. Tunggu. Aduh, ngeri banget Karena gitu. harus banget kan. Tapi itu hobi sih. Kalau hobi mah apa aja senang Ya gitu. artinya kamu menikmati ketika ya dipoto lah intinya. Iya, dipoto Tidak semua orang itu. bisa mau seperti itu. Lebih apa ya? Lebih enak aja gitu nah. Ya. Kadang sih orang beranggapan oh model, oh bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Posisinya tuh kayak
terlalu negatif kebanyakan orang. Negatif kayak apa tuh? Pemikiran negatif. Oh, model nih gampang nih ya. Kamu pernah ini pertanyaan aja. Pernah ada pelecehan enggak ada sih atau? Dulu pernah nge-live Kak. Nge-live di Instagram kan ya, di IG tuh pernah nge-live. Tiba-tiba ada orang yang pengen live bareng. Oh, minta ini ya namanya up ya, di iya, up ya. karenanya aku pengen ibaratkan nggak mau dibilang sombong ya, aku klik aja. Iya. Ternyata the sensor. Iya. Oh ya, aku bisa mengerti, paham. The sensor. Tanpa ada yang pembukaan aku siapa, kamu siapa tuh nggak ada. Langsung tiba-tiba gambar seperti itu. Kayak wih, kaget. Bahaya. Ya makanya langsung sampai situ udah kapok sudah nggak mau terima. Iya. Aduh malu, untungnya tuh ya masih nol yang ngelihat loh. Astaga. Malu betul. Kalau ikamnya asal-asal pencet aja juga. Iya, karena kita kan nggak mau dianggap sombong kayak, makanya aduh anjir ya kayak sampai situ udah kapok, nggak mau lagi sembarang orang terima kayak gitu. Nggak mau lagi. Karena itu tadi ya itu keterbukaan media sosial. Tidak semua bisa membijaki keterbukaan itu, informasi itu. Bahaya ya. Setelah itu akunnya harus milih-milih nih. Nah, ini siapa nih kan? Iya, akunnya dicari kan sama teman. Akun itu tuh nyuruh teman yang pintar IT. Oh iya, jadi untuk tahu, ngacak itu. Orangnya tahu, semuanya tahu. Jauh, deket. Banjar sih. Lokalan juga lah. Lokalan juga. Bahaya. Jadi dapat nih, udah. Dapat orangnya? Dapat. Keren. Pakai sistem IT. Langsung interogasi. Iya, langsung. Tapi jadi laporan ke polisi kan? Enggak usah. Enggak penting. Kasihan juga mungkin dia entah orang baru gitu. Mungkin dia baru namanya netizen ya kebanyakan. Ya, kita nggak pernah bisa baca nih netizen ini tipe yang seperti apa kan? Iya, soalnya gimana ya kayak selagi ya aman aja gitu. Nah kecuali orang yang banyak nonton, iya ayo kenapa live gitu. Iya tuh nanti malah netting kan. Nah netting, jadi kemarin tuh tahu jadi kucet orangnya tuh kayak mohon maaf apa maksudnya gitu. Dia nggak ngebales, jangan sampai saya datangin ke rumah. Wih, langsung ancaman ya. Gitu. Situ dia baru minta maaf ya katanya. Pokoknya minta maaf lah. Oh, berarti dia merespon komunikasi. Respon sebelum dilaporin nih ya. Gitu kan. Karena undang-undangnya udah ada. Ya udah ada itu. Yang masa tiba-tiba meminta lab langsung ton. Hah? Kan gila. Iya, gila. Gila banget. Apaan ini gitu nah. Jadi ya yang sewajarnya aja lah bersosial media tuh. Ya kadang orang ya berpikiran ya, wah ini orang gini gitu kan, padahal ya enggak gitu nah. Mas sampai karena orang-orang hanya menilai apa yang terlihat. Nah itu sudah. Dia tidak tahu ya sebenarnya apa. Ya kadang kita menutupi masalah-masalah kita juga kan. Medsos itu kan menampilkan yang kita suka, senang gitu loh. Makanya itu. Dan nggak mau dianggap orang sombong, saking nggak mau dianggap orang sombong, tiba-tiba langsung tahun. Itu beberapa tahun kemarin. Udah lama banget. Waktu masih 3.000 itu followersnya. Kamu punya haters nggak sih? Haters yang ya benci pasti. Kayak neror kamu, membenci. Jangankan neror ya kayak dulu waktu aku kerja tiap hari disamperin tahu nggak? Hah? Secara fisik? Iya. Hadir di fisik berarti diikutin dong? Iya, dalam artian mulai dari sore nih ya aku buka ya sampai malam jam 12 tuh tutup dia ada. Pemuja rahasia kan ya? Beneran ada Kak, dia belanja ngobrol sih. Sekalinya dia nembak. Oh ya, katakan cinta nih. Iya. Wajar. Terus kan ulun kan nanggapnya kawan nih Kak. Ya kenal dong. Kenal, kawan. Namanya kita ya welcome aja menghadap kawanan kan. Mungkin ulun nih orangnya banyak pandir, mungkin nyambung kayak gitu nah. Sambil begawin sambil bupandir juga namanya kita kan pelanggan adalah raja. Jadi kita sambil ngobrol, kita tawarin ini, tawarin itu. Dulu sambil kuliah sambil kerja juga Kak. Wih, part time ini ya. Iya, karena apa? Di sisi kuliah itu kita kan sorenya sampai malam gak ada kegiatan. Jadi kamu berupaya untuk mengisi waktu itu? Iya, ngisi terus kita kumpulkan duitnya, liburan. Iya, healing. Saat libur kuliah 2 bulan tuh lama kayak. Ngapain kita di rumah aja ngumpulin duit kuliah sekalian liburan. Bagus tuh, positif kok. Iya. Berarti traveling termasuk hobi atau kayak hobi banget. Kamu apa ada wilayah yang paling berkesan? Daerah Jawa Timur, Kota Malang. Malang ya. Iya. Batu kah? Kota Malang ya. Kota Malang ya. Berkesan banget itu. Karena dengan seseorang pasti.
Iya, pasti itu ya. Kesenangan. Dingin ya, sejuk. Dingin, sejuk. Sekarang sudah dilupakan. Oh, mantan. Ya kan sebut merek juga. Oh iya, aku pikir ya masih berjalan sampai sekarang. Enggak lah ya. Enggak, udah. Udah lewat ya. Namanya juga. Itu masa-masa kuliah? Masa kuliah. Oke, nice. Lumayan lama juga. Nah, ada tempat kada sih atau ada daerah atau yang kamu masih pengen banget mengunjungi lagi atau belum kesampaian untuk dikunjungi? Apa kira-kira? Di Indonesia aja lah. Indonesia ya? Indonesia. Aku seumur hidup belum pernah ke Bali. Sama sekali? Enggak. Padahal Bali jadi wisata favorit dan kamu belum ke Bali sama sekali? Belum. Kita doakan segera ke Bali dalam jangka waktu dekat mungkin. Iya, belum pernah sih. Cuma kalau berarti sementara ini informasi Bali aja yang nyampe ya. Bali seperti ini. Bali seperti ini sini ini. Wah, aku bersyukur jadi pernah ke Bali. Padahal dekat aja, cuma waktunya nggak sempet Ya terus. kadang bukan karena jarak atau uang ya, kita mencari waktu yang tepat. Waktunya, soalnya kan setiap ke Malang tuh kan, ya namanya orang bucin ya gimana. Ya, jadi bela-belain lah. Bela-belain. Harus berangkat lah. Berangkat harus tuh. Itu ini dia orang sana atau kayak Ya orang sana. Kuliah di sana. Total banget ya. Total banget. Menjaga hubungan ya Allah. Tahu-taunya kandas itu aja. Kandas. Ya nggak bisa LDR. Ya, gitu. Sedih. Ini pelajaran untuk teman-teman LDR itu tidak pernah berhasil ya pribadi. Jangan dikaras-karasi. Jangan kan LDR orang dekat pun kayak gitu. Iya. Oh iya. Maksudnya paham kan? Paham. Tapi ini lagi ada pacar kan sih? Ada deh atau gimana? Ada. Pacar tuh, kita tuh pacar ya. Gimana ya dibilang pacar ya? Berarti FWB-an. Bukannya FWB. Jalan aja dulu. Ya jalannya aja karena apa ya, trauma masih pacaran kayak. Kenapa menyakitkan hati kah? Kadang nyakitkan hati sih kayak kapok gitu loh, kayak niatnya pengen serius tiba-tiba udah dikenalin orang tua ngilang. Kan malu. Hah? Oh ya gitu. Mengenali orang tua tuh si cowoknya kamu bawa ke rumah. Iya. Kenal dengan mama gitu. Tapi dianya malah ngilang. Di ghosting berarti? Bukan di ghosting sih, kayak alasannya banyak. Oh jadi kayak kada ketemu dulu kita lah, break atau apalah kayak itu istilah. Dia berdrama nangis-nangis di depan. Ternyata malah kesalahan itu dia yang bikin. Iya. Gitu. Jadi melakukan gimana? pembelaan diri ya? Namanya orang bohong pasti keciuman ya. Pasti, apalagi insting wanita ini jangan dipermainkan lah. Apalagi jiwa pelacaknya. Aduh. Masalah stalker dia juara lah. Juara. Apalagi mencari-cari, iya, mengingat-ingat kesalahan. Aduh. Iya, kalau aku gini ya, kayak aku tuh selama pacaran nggak mau megang HP pacar. Nggak mau. Dengan alasan? Ya kali aja dia chatan sama temennya, ntar tiba-tiba overthinking, siapa sih selingkuhan? Artinya itu privasinya dia, kamu nggak mau nyampur soal itu. Nggak mau, itu terserah dia. Dia mau chatan sama siapa, mau sama siapa, jalan ibaratkan tuh, asal jangan aku yang lihat. Jangan aku yang lihat, jangan sampai kebaca aku. Gitu Kak, kayak apa ya lah? Ya kayak kamu nggak mau tahu kecuali si pasangan yang cerita kan, dia kasih tahu. Nah gimana ya? Daripada malah kita sakit hati misalnya. Iya, males gitu Kak, males sakit hati. Ya ibaratkan kita sakit hatinya Ayu nih apa sih, kayak dibohongin atau diduakan atau kayak apa sih? Yang pernah ya seperti ada apa sih gitu yang pernah merasakan itu? Bohongin tuh ya namanya kebanyakan orang ya ketujuh ke rambut ya. Ke rambut lah bahasa banjarnya. Dusta lah ibaratkan. Berarti kan sudah beberapa kali kayak dusta lakian gitu lah. Nah ya namanya ya kebanyakannya agak trauma. Ya karena aku nih kalah di fisik juga kayak mungkin kurang cantik lah, cewek lain cantik. Gitu ya. Kenapa perempuan selalu merasa kurang cantik lah, kurang apalah ketikanya sudah kayak disakiti gitu? Kenapa yuk? Karena ya ibaratkan cowoknya aja lebih memilih yang lebih cantik dari diri sendiri. Karena ada perbandingan, ada compare. Iya. Apa sih kenapa harus fisik yang dipandang gitu loh? Maunya gimana? Iya, maunya tuh kayak aku nggak bisa jawab. Iya, maunya tuh kayak gini, nah gak usah fisik coba gitu loh. Ya fisik bisa aja dirubah asal pelan-pelan kan ya. Tapi gini yuk, ada salah satu pendapat ini psikologi kejiwaan bahwa memang bukan auratnya hasrat untuk menyukai perempuan si laki-laki itu di mata. Di mata dia akan suka atau akan jatuh cinta dengan cara melihat
Iya. Jadi indera pertamanya tuh mata. Kalau dia suka, mungkin dia akan menyukai hal-hal lainnya setelah memandang ya fisik lah, mau apa lagi, memang fisik. Nah, perempuan itu kelemahan ya, aku bilang kelemahannya itu di telinga, di pendengaran. Iya sih. Jadi ketika cowok itu tuh efektifnya untuk mendapatkan hati perempuan tuh memang dengan rayuan, pujian, kata-kata seperti itu, dan itu kayak mudah untuk meluluhkan lah. Iya. Itu artikel sih, cuma aku nggak pernah praktekin. Iya sih Kak, banyak kan, tapi aku ya bersyukur aja sih sama saat ini nih Nah. Tapi netizen punya pendapat lain. Aku pernah baca artikel di postingan-postingan. Ya itu berlaku setelah good looking. Iya, berlagu setelah good looking. Banyak kan mantanku banyak tuh Kak. Iya. Ih, kamu kok tambah cantik. Kemarin kemana aja matamu? Iya. Hilang kemana gitu loh. Kenapa seiring bertambahnya umur kamu malah makin cantik? Iya, gitu, kemarin kamu tuh hitam, body shaming jalan deh. Langsung. Enak aja. Ya iyalah kan dulu kan waktu sekolah kan nggak tahu artinya perawatan nih. Oh berarti Ayu mengakui itulah memang kada terlalu care dengan diri gitu lah. Aku kayak sekolah jurusan kecantikan. Alhamdulillah. Iya, silakan. Jurusan kecantikan. Cuma aku aja yang males untuk merawat diri. Teman-teman yang lainnya ya make upan, ya beli ini, beli itu, luluran atau apa kayak perawatan lah. Jangan kan itu Kak. Aku aja bawa alat make up aja males. Kadang suka minjem. Saking males repotnya membawa tuh Kak. Apakah Ayu ini bukan aku menilainya tidak terlalu girly banget? Agak sedikit tomboy. Iya. Nggak mau kayak dibilang centil. Oh mohon maaf, aku nggak centil gitu nah Kak. Karena apa? Ya. Berarti make upan gak hobi ya? Kurang hobi. Mungkin agak kesini aja yang udah mulai bernata di pakai make up. Karena ya melihat kondisi juga ya kayak. Kenapa? Bertambahnya umur. Iya. Kok kayak gimana? Kesannya kalau pada diapa-apain kayak polos benar lah. Iya polos banget. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya polos, cuma kan kayak lebih pengen kayak orang juga gitu nah. Jadi ikut-ikutan. Kadang ya Kak kita ikut-ikutan kok beda dengan muka orang itu kok cocok di sana ibaratkan pakai kadang ini. hal-hal seperti itu harus trial and error loh. Iya. Harus coba dulu. Ternyata berdampaknya kada bagus apalah ganti lagi. Kalau aku dulu kayak beli baju atau beli apa asal beli, nggak coba apa-apa. Asal orangnya paling simple dulu aku. Mau beli ini, belilah asal cukup beli. Berarti bukan tipe perempuan yang harus keliling ke pasar dulu setengah jam terus balik ke tempat yang awal baru belikan itu. Seperti ya. Kalau sampai saat ini sih aku masih kayak gini Kak prinsipku. Kita ke mall. Kemana dulu nih tujuan? Ditentukan sejak awal. Oke. Kemana? Mau nonton? Nonton aja Kak terus kalian jalan. Nonton. Sudah tag tonton. Setelah nonton ngapain? Makan. Tag udah. Mau belanja apa? Belanja ini di mana? Tokonya di mana? Di sini. Jangan sampai keliling-keliling, capek Kak. Sampai capek kan? Nggak mau. Aku paling nggak mau itu paling. Dan kamu lakukan itu ke pasangan? Iya. Iya. Pokoknya harus di awal nih, harus pasti nih jelas nih. Iya. Gitu tujuannya kemana dulu? Nggak mau jalan sana, jalan sini. Kan capek tuh ya Kak. Iya, apalagi kayak sekarang kan kayak aku kayak lebih pakai heels gitu ya. Iya. Aduh. Udah tinggi pakai heels pula makin tinggi lah Anda. Kak pengen kayak orang juga. Iya, kayak orang-orang lain lebih pendek dari Anda. Ya ibaratnya merubah style lah dari tomboy ke feminim gitu nah Kak. Jadi ya. Iya, Ayu cantik kok sekarang. Alhamdulillah. Amin. Tapi aku nggak tahu dulunya kayak apa. Karena begitu sekarang. Dulu aku jelek kok Kak, sumpah. Saking jeleknya tuh ya. Cowok aja ngeliat deh hitam. Hitam bener, udah hitam kurus. Kakak aja ngeliat kayak enggak, maksudnya aku nggak bisa kebayangin aku tahu kayak gini. Belum lihat lagi itu. Nggak tahu. Kurus Kak, kurus banget dah. Hitam rambut udah kayak tidak dirawat lagi. Iya, udah kayak singa gitu. Aduh, iya sampai. Tapi untung ada yang mau pas tuh SMA lah. Untungnya masih ada yang mau. Tetangga sendiri loh. Hah? Kok gitu? Pacaran sama tetangga sendiri. Tapi satu sekolah dengan tetangga. Sebelahan lagi. Kan gimana ceritanya? Dulu tuh kan rumah tuh kan di belakang Uniska kan ya Kak. Belakang Uniska setelah SD kelas 6 pindah ke Balitan. Ke Balitan tuh selama 1 tahun setengah. Pindah lagi ke belakang Brimob. Oh iya. Belakang Brimob kan ya. Ingat aku jalan masuknya. Ya. Kalau aku ngantar. Iya. Aku ngantar. Iya. Habis itu di situ kan namanya anak-anak kayak main ya setiap bulan puasa tuh kadang setiap main bola bulu tangkis oleh karena
rumah tuh di sebelahnya lapangan bulu tangkis. Oh iya. Nah, sama pos kamling. Itu dulu rame Kak, teman-teman pada ngumpul di ya situ. keluar untuk beraktivitas di luar kan. Saking ramenya bulan puasa nih Kak. Itu kan waktunya sahur ya, jam 3 rasanya tuh kayak. Bergerakan. Alam pada bergerakan. Apa sih yang petasan? bambu yang tum yang dicuci Oh, itu? meriam bambu. Sengaja diarahkan ke rumah. kamarku Kak. Bangun. Itu mainan anak laki-laki sih. Iya, bangun subuh. Sengaja ngodain dia. Iya, ngodain bangun tuh Kak, keluar nih. Bu mainan aja lagi. Dari situ sering bu mainan tumbuhlah cinta. Bukannya cinta sih kayak. Ya, tumbuhlah rasa suka ya, pengen mulai ya. Kita tuh enggak sih kayak rasa suka gitu. Ya udah dari situ Kak. Selama berapa tahun ya? Mulai dari SMP kelas 2 sampai SMA kelas 2. SMP kelas 2. Waduh, kayak teken kontrak kayak itu lah. Jadi berakhir itu di era SMA akhir lah. Iya SMA. Karena apa tuh? Karena udah bosan, aku bilang sendiri. Aku bosan, gue bilang gitu kan Kak. Kok kamu enak banget ngomong. Ketemu setiap hari melihat, pokoknya setiap pulang. Tapi sekolahnya sama sebelahan. Pulang ke rumah ketemu lihat lagi. Iya, gimana nggak bosen. Masa-masa cuma katanya dia sih bagusnya gini, kamu mending mutusin aku daripada kamu selingkuh. Iya kan? Atau cowoknya? Iya. Karena lebih baik putus daripada selingkuh. Iya kan kayak. Jadi mau nerima dia. Aku bosen gitu. Sampai kita kayak. Jadi, gimana sih kok bisa bosen padahal ketemu tiap hari apa gitu, nggak ada bakalan kangen-kangennya kah atau apa? Nggak ada sih, biasa aja. Tidak seperti sekarang terbawa perasaan kan sih, sedang menjalin hubungan kan, tapi pengen ada arah kan sih. Ya, pengen dibawa kemana? Bukan kita. Nah, itu kayak aku di sini kayak ditanyain juga sih sama keluarga. Kapan? Iya. Ayo cepet sudah, bentar dulu. Keluarga yang nanyain itu jadi tekanan kada sih Greseni kamu? Ya jadi tekanan lah. Ya, berpengaruh dengan mentality health gak? Iya sih kayak kapan apaan kayak kita tuh tukang kacang di warung kalau lah itu gitu yang sedang dihadapi orang-orang menjelang dewasa, pra-dewasa saat inilah. Pasti yang ditanyain kapan nikah. Itu kayak gimana ya? Padahal kamunya belum mikir arah ke sana kan? Gak ada mikir sih karena apa ya? Masih pengen santai. Cuma dulu. Target ada. Sebelum apa tuh? Biasanya ada tuh. Pengen targetnya tahun ini. Cuma kan kita nggak tahu jodoh nih ya, namanya jodoh nih entah tahun depan atau gimana. Pengennya tahun ini. Tapi tanda-tanda dari pasangan pun ada nggak sih arah ke sana? Tidak berani bicara dia. Guys. Terlalu awal serangan saya. Gimana ya? Nggak tahu ya. Belum tahu lagi. Dan kamu pun juga malas mempertanyakan itu kayaknya. Biar dulu. Mempertanyakan sudah cukup, ibaratkan ya udah dipertanyakan, cuma kan kayak ya reaksinya tuh ya gimana ya, kayak masih bingung dia, mungkin ada yang dicapainya dulu targetnya. Ya mungkin dia ini lah ya karirnya ya. Gitu, jadi ya udahlah slow aja lah gitu, bukan masalah slow sih, kan cewek ini rentan nih hamil melahirkan di umur yang tua. Jangan juga sawat kelawasan lah ya, betul-betul menjaga umur produktif juga lah. Nah gitu maksudnya tuh ya, kalau misalnya semakin tua umur melahirkan susah Kak ya. Iya. Ibaratkan tuh kayak kurang bertenaga gitu. Nah umur berapa? Umur Agustus ini 25. Ya ini matang-matang. Iya matang-matang. Ya 25 tua itu ya sudah. Enggak lah, masih panjang lang. Ya sih. Cuma belum tahu lagi lah, mudahan aja cepet aja gitu loh Kak. Kalau enggak, aku milih pertanyaannya nih. Apakah yang sekarang tuh memang sesuai dengan tipe Ikam atau sebenarnya punya tipe laki-laki yang gimana gitu? Aku sih nggak kebanyakan cincong kayak kata bapak itu asal cowok yang bertanggung jawab, sayang dengan keluarga, nggak main cewek. Oke. Berarti ini ya. Ini kesikap semua nih, kayak attitude nih. Iya. Kalau fisik? Kalau fisik nggak milih. Masa sih? Masa kayak misalnya rambutnya harus apa, matanya harus apa, itu nggak ada. Badannya tegap misalnya?
asal tinggi daripada aku. Oh, nah itu kan penting tuh. Iya. Karena akan merasa aneh. Iya, karena apa ya Kak, kalau aku misal pakai heels nih, misalnya nikahanku, tinggi aku loh kayak lucu, kocak jadinya. Iya, makanya. Ya pengennya gitu, tapi ya kita mudah-mudahan maksudnya dapatnya, dan kalaupun berjodoh sesuai dengan hati nuraninya. Amin. Ayolah. Tapi yang dijalani saat ini ya lumayan enak juga Kak, nyambung aja. Nyambung gitu. aja. Minim konflik ya. Minim ada dong pasti. Pasti ya. Tapi masih minim ya. Minim. Ya masih banyak dipikirkan lagi. Ini itu ininya. Ya susah lah Kak. Kita ini kan cewek kebutuh kepastian. Yes. Kalau cowok mah katanya ya mudah. Cowok kadang butuh kepastian juga. Iya, jadilah mudahan kita berjodoh. Loh, jodoh nggak jodoh tergantung cowoknya Kak. Kamu maunya berjodoh nggak nih kan? Maunya iyalah. Masa kita stuck di sini aja gitu loh. Tapi kalau cowoknya mau kan harusnya dia upayanya kuat dong. Iya, jadi kelihatan nggak sih upayanya dia untuk memperkuat itu? Kelihatan sih Kak. Okay. Kelihatan. Ya anggapannya tuh ya jodoh nggak jodoh ya tergantung kamunya gitu loh. Karena kenapa Kak? Ya ibarat cewek tinggal nunggu kepastian aja. Iya. Kalau nggak jodoh berarti misalnya cowoknya tak lain ya berarti niatnya cowoknya itu udah. Ya gitu. Kita nih ya ibaratkan kalau misalnya pacaran tuh gimana ya Kak? Bukan kitanya yang bosen, tapi kondisi suasana yang bikin bosen. Paham nggak maksudnya? Menjalin hubungan nih bosen. Gak ada suasana yang beda-beda. Itu tuh bukan kitanya yang bosan, cuma suasananya. Dan itu kau dirubah kan sih? Ya bisa dong. Ya artinya kan kayak bisa dibikin iya. kan. Mood, suasana, vibes itu bisa dibikin. Iya, tergantung kitanya ya, juga. Siapa yang mau mengupayakan nih pasangan yang cowoknya atau ceweknya kan? Iya gitu. Ya sudah. Tergantung situ Kak, biasanya tergantung kitanya ngejalanin menyikapi. Kalau aku Kak orang nggak banyak bacot. Simple. Gak banyak permintaan request. Dia harus gimana enggak juga? Enggak sih, aku orangnya simple. Iya kalau dia mau jalannya silahkan, dia mau ini silahkan. Tidak terlalu mengekang. Karena kalau cowok dikekang tuh semakin menjadi-jadi. Iya kan? Bujur. Pian kan lakian. Iya. Nah, makin mau pengen ngelanggar gitu loh. Nah, kalau dikekang gitu. Kalau misalnya kita ngebebasin bingung kenapa? Justru ketika kita tidak terlalu bahasanya overprotective ya. Misalnya si cowoknya tidak terlalu diprotek gitu kan. Yang tidak berlebihan, yang sewajarnya aja. Dia akan mudah dan nyaman menyampaikan dia mau kemana, dengan siapa, karena lebih nyaman. Dia daripada harus jangan inilah, jangan itulah. Malah dia akhirnya sembunyi-sembunyi dan dia nggak mau ngomong. Iya benar Kak. Gitu. Perempuan kayak gitu aja tuh gimana? Iya sama Kak. Pernah nggak ada yang overprotective lo nih kan? Pernah. Kayak ke warung pun harus bepadah kayak itu nah. Jangan bepadah. Vikol rutin dan harus membuktikan sama mama aja. Vikol. Bujur sama mama kayak itu kan. Foto. Tag. Oke. Kayak what? Harus gitu banget. Ini harus banget gitu loh buat apa gitu. Dikit-dikit ditelepon, udah di mana? Udah pulang belum? Kekanak-kanakan sekali. Apa sih gitu loh. Nikah aja belum gitu loh. Orang tua aja masih dilanggar gitu loh. Iya. Bahaya gimana? Gimana ya? Tapi kayak gitu bagus juga. Tapi bisa diambil pelajaran kayak gini, Yuk, kita berbagi ini aja, berbagi pengalaman sama Awas. Sharing. Ketika cowok tuh mengkhawatirkan sesuatu terhadap ceweknya, pasangannya ya kan. Berarti ada kemungkinan dia melakukan itu. Iya. Ketika dia mencemaskan banget nih, dia khawatir banget ke kamu tentang ini nih. Wah jaga-jaga, siapa tahu ini tuh sedang menunjuk dirinya, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri sebenarnya. Iya benar, takut juga. Iya. Kadang ada juga yang gini Kak, pernah tuh, kamu di mana? Di sini, lagi ngapain? Lagi jalan, pulang katanya. Kenapa? Ya pulang aja kata udah jam seini jam. Padahal jam 9 Kak. Ya udah, namanya aku ya nurut ya kalau waktu dulu tuh ya nurut pulang tek. Terus ternyata ada teman lihat ada cowokmu tuh jalan sama cewek. Hah? Bukannya tadi nyuruh pulang ya? Iya. Berarti niatnya nyuruh dia pulang. memastikan kamu tidak di luar rumah. Iya, itu sudah. Oh, walaupun kita nggak ngelihat tapi mata-mata banyak gitu nah Kak. Iya, lingkaran pertemanan banyak iya, kan. Makanya. Ibaratkan tuh bukan nyapa kok Kak ya. Kayak kita tuh cuma diam aja pacaran nggak pernah nge-publish. Pernah nggak ngeliat? Nggak pernah kan? Iya. Cuma orang-orangnya aja yang tahu. Cuma kecuali orang-orang yang suka ngorek-ngorek informasi kayak gitu. nanyain kamu kemana-mana, iya, dengan siapa. Ada juga tuh Kak kayak gitu. Kamu lagi sama siapa? Udah ini belum? Udah punya cowok belum? Aku pengen lamar kamu. Wis, sepenting apa tahu tentang itu? Iya.
Ya gitulah. Sudah ya namanya. Berarti kamu lebih berpikirnya realistis ya? Iya realistis. Kalau memang kamu si pasangan mau upayakan, dekat ketemu. Iya. Bukan yang berani. Malah aku lebih suka datangin pasangan Kak. Karena misalnya pasangan kita datangin kita ke rumah orang tua ketemu, lebih nggak enak Kak. Takutnya nggak jadi kan malu gitu ya. Dan sudah kejadian nggak jadinya. Makanya sekarang lebih hati-hati. Kamu apa dulu deketin niatnya apa dulu, mau serius nggak? Kalau nggak serius, ibaratkannya kita ketemuan biar aku yang datangin, bukannya aku kegilaan atau kecintaan. Karena aku nggak pengen dianggap kayak nggak jadi lagi, malah jadi cemoohan keluarga. Jadi itu. jadi bahan. Jadi mana lagi sih Mbak kata gitu. Apa sih gitu. Padahal cuma bawa cowok ya ibaratkan beberapa aja gitu nah Kak. Itu kan udah pacaran lama. Ada juga satu mantan yang disayangi orang tua. Ada itu. Dia suka nih, mama suka nih. Iya, tapi dia pas Hamin 2 aku ulang tahun tinggal nikah. Lah, dia yang nikah kan tinggal. Iya. Tanpa harus ada kita break dulu ya karena aku ada nih. Malah mantannya sendiri yang ngomong. Gokil enggak? Perih loh itu. Perih banget. Pedih loh itu. Pedih. Aku tuh bukan pedih karena dia selingkuh atau apa Kak. Tapi karena malu orang tua. Iya, aku nggak mempermasalahkan. Aku terserah cowok tuh mau selingkuh mau apa terserah dia. Tapi ibaratkan misalnya sudah kehilangan, jangan lagi balik gitu nah. Walaupun balik aku bakal nggak ada perasaan lagi, sudah kayak datar. Berarti fix nggak akan menjalin hubungan apapun ya. Ilfil. Walaupun untuk kita berteman aja, walaupun sudah mantan. Kecuali kesalahanku. Kalau kesalahanku masih ada bisa. Kalau kesalahan cowoknya pure, mohon maaf, udah tutup. Kayak udah nggak mau lagi gitu nah Kak. Udah kayak anggapannya kita temenan aja gitu. Kayak lebih ke serius tuh kayak ragu-ragu gitu nah kayak udah gitu. Sekarang lebih cermat kayaknya. Iya, lebih cermat, lebih pilih-pilih lah cari cowok. Dan mengandalkan intuisi. Iya gak sih? Maksudnya harus dari hati. Iya, harus dari hati. Kalau yang sekarang ini antara kisi-kisi deh, udah berapa lama nih menjalin hubungan nih saat ini? Yang ini lumayan sih. Seumuran? Jauh? Ya begitulah. Hah? Selisih ada berapa tahun? Ada selisih 5 tahun. Lumayan. Iya. Kayaknya lebih dewasa dia ya. Iya. Lebih dewasa. Lebih memahami aktivitas kamu kayaknya ya. Lebih memahami banget. Iya. Makanya kamu bisa beraktivitas ini kan lumayan luas. Iya, makanya itu. Aduh, gimana ya Kak ya? Ya begitulah. Ya menjalani sama orang yang lebih dewasa jarang komunikasi oleh karena dengan sibuk kerjaannya yang ngejalanin sama yang seumuran. Berarti ada ketidakpastian bertemu dalam 1 minggu? Atau pasti ada dijadwalkan seminggu harus ketemu? Tergantung masing-masing. Karena keterlibatan kita di kegiatan pasangan atau dia di kegiatan itu penting kan? Iya penting. Iya gimana ya? Susah juga sih ngejelasinnya. Berarti ini masih harus menjalani beberapa momen lagi untuk meyakinkan itu kan ya? Karena Virgo ya bintang zodiak tuh Virgo. Kamu apa? Virgo. Oke. Dia yang cowoknya? Apa ya lah? Lupa dah. Yang kamu tahu tentang Virgo apa? Kalau aku Virgo ya susah jatuh cinta. Susah jatuh cinta. Gampang ilfil. Tapi sekali jatuh cinta kamu jatuh banget. Iya, down banget. Iya. Pokoknya sekali bucin banget. Dan Ikam yang malah aduh please enggak saya juga sih. Apa gitu. Manja ya pasti namanya cewek ya dimanja. Seneng lah. Iya. Kalau aku suka tipe cowok yang humoris daripada romantis. Cowok yang humoris daripada romantis. Karena tuh ingat kemana lagi? Karena apa ya lebih bikin rame, happy, bikin senang. Iya lebih bahagia, lebih kayak kocak lah. Kalau romantis apa? Berarti pelawak dong ya? Iya. Iya ngelawak ke teman kamu misalnya. Iya. Ibaratkan sama aku sama dia tuh kadang kocak lah. Jadi rame gitu loh. Ya, ada kegilaannya untuk ditertawakan lah. Pengen post di Instagram tapi ya ntar putus malu. Ya, gitu. Nikmati Ntar aja lah udah mau nikah aja pengennya gitu Kak. Pernah dulu ngepost. Aduh banyak tuh yang nanya tuh. Malah nanyanya tuh sudah di feed ada di DM pulang. Iya. Kenapa putus? Kenapa ini? Kenapa itu ini?
kali aja seumur hidup tuh kayak aku ngepost tuh Ngepost selanjut dengan pacar habis itu udah putus. putus Dan hapus sebanyak gitu. itu exposure-nya. Aduh, Orang ingin kayak tahu langsung, lah. kayak gitu nah kayak Ayo, bongkar dikit Bang yuk. DM Ikam tuh setiap hari ada berapa pesan baru sih? pesan banyak. Banyak tuh apa? Ada angka Bentar ya. 60, 80, 20 pasti ya. 200-an. 200 lah anjay. Dan pasti kada semua bisa dibuka dong. Maksudnya iya kebanyakan dong harus dibuka. Banyak ini Kak. Ini Tapi kan. banyak yang ini kada sih flat kayak standar. Ayo di mana? Makan ke sudah kayak perhatian-perhatian yang terlalu receh kayak gitu. Ada. Atau- Ada yang ngajak tiba-tiba, "Yuk makan yuk." Gak Tapi basa-basi teman, dulu. tapi teman, bukan. Kan. Orang baru lah tapi caranya kayak gitu Iya, lah. yuk makan. Nah, perlu diajarin iya. What? Lu kira gue Iya, apaan iya, gitu? siapa. Langsung mau aja Iya. ya. Ya nggak bisa lah. Kalau yang ngirim-ngirim pap dia apa foto dia pribadi yang maksudnya dia narsis gitu ke kamu DM. Jarang. Jarang ya. Alhamdulillah Lebih kayak ke teks- positif berarti aja, tekstual aja ya, iya. teks aja. Cuma sekali itu aja yang nge-lag. Oh iya, yang nge-lag itu sumpah malu betul. Itu Untung malu, lo nggak ada kayak untungnya tuh lo cuma dia aja yang itu langsung aku keluarin. Selamat gue bilang ini jika tidak mati. Aduh malu betul. Gila. Ketahuan sih orangnya sudah masih bocil juga. BTW berapa menit cuy? 1 jam. 1 jam lah. Nah, 1 jam aku ada punya permainan. Apa itu Kak? Namanya obrolan kita, nama permainannya. Jadi ini ada kartu. Sini ada beberapa pertanyaan random, acak yang boleh dan harusnya sih jawab jujur. Aduh. Jawab jujur, harus jawab Kayak jujur. truth Truth or dare. Persis seperti truth or my dare, tapi God. ini mudahan lain pasangannya ini guys. edisinya pertemanan. Aman, bukan pasangan. Man. Edisinya pertemanan. Santai. Kita kasih kesempatan nih dulu 3 pertanyaan kali ya sebelum menutup. Bebas ya. Kamu yang milih ya. Oke. Kamu yang milih tapi aku yang bacakan. Oke, pertanyaan dimulai. 3 Satu aja dulu, aku bacakan. Satu. Oke ya. Apaan? Boleh di zoom dan di 1, 2, 3. Kelihatan belum nih? Kan dulu. Enggak kelihatan. Nah, aku bacakan. Kapan terakhir kali kamu ciuman sama siapa? Ya Allah. Kenapa gitu? Makanya. I don't know. Oh my God. Aku aja nggak pernah baca itu sampai habis. Dan kamu boleh, ya harusnya sih ada, ya nggak harus sebut nama. Sumpah. Ya Allah Kak. Perlu kah? Perlu kah? Silakan kita kasih waktu untuk berpikir atau kamu punya jawaban aman? Jawaban aman. Kalau cepik-cepik sih. Ada aja ya. Anaknya sama orang tua. Oh iyalah itu pasti. Tapi untung kamu diam di rumah orang tua. Iya. Masih ngumpul sama siapa? Udah ya berarti dijawab ya. Iya, orang Aman tua ya. aman. Gak ada pilihan lain. No. Jawaban yang lebih merangsang penonton gitu loh. Geli sendiri dah. Ternyata gitu loh Kak. Kayak gimana ya lain cewek-cewek yang kayak centil gitu. Iya, oh gitu. iya iya. Ha, ha. Jadi gitu nah Kak. Paham, aku bisa mengerti. Ya itu Nah. deh karena lingkungan pergaulan pun beda. Kan Iya. lebih ke ranah kerja. Iya. Bukan ranah hiburan maksudku, bukan Ah. yang dugem atau minum-minum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekarang ambil. Semoga aman. Aman nggak? Aman nggak? Aman. Aman pasti. Sip. Kita baca ya. Oke. Pernah nggak kamu cemburu ke orang yang bukan siapa-siapanya kamu? Pernah nggak ya? Tahu. Penasaran nggak? Pernah lah, pasti pernah. Siapa? Dia apa? Dia sebagai apa mungkin gitu. Sahabat. Cowok dong. Iya, sahabat. Sekarang dia udah nikah. Waduh. Sahabat yang mulai zaman kuliah serontang-seruntun, curhat, udah kayak Kadang berdua kemana? iya, Ajak jalan juga. Iya, jadi kayak ibarat anggapan kayak pacaran padahal nggak pacaran. Ya, Tapi cocok lah kayak cocok. Santi kesukaan sama. Karena kok dia ada pernah nembak, cuma aku nggak mau. Karena kamu merasa nyaman sebagai teman. Iya sebagai teman. Aku ya kakak misalnya udah aku anggap teman, teman ya sudah. Gak bakal aku ada perasaan, nggak mau. Udah itu. Tapi kok tiba-tiba cemburu? Cemburunya tuh karena ingin nikah kayak sudah lost kontak.
kok dia lost kontak dan kabar itu datang gitu lah. iya kayak lost kontak, udah dia cukup nikah udah nggak ada mau lagi hubungan sama aku. Iya, Padahal kan kita teman baik nih iya. loh. Dan Kenapa? ceweknya pun ibaratkan tuh ya mungkin nggak mau lah. Ya aku juga harus kayak apa ya lah, menghargai ceweknya gitu. Ya udah diamin aja ya. Cemburu sih karena Lumayan, kemana-mana iya. ya sama dia. Iya. Sampai dia Sampai aja dikira pacaran tadi lah. sampai dia aja kayak pengen jalan sama cewek gin, minta tolong aku pilihin stylenya yang mana ini. Waduh. Kayak pacaran gitu Iya, lah. iya, iya. Mau ngapain, mau kemana? Mau jalan sama cewek katanya. Yang mana lagi? Jangan salah pilih cewek. Iya. Dia bilang Kamu gitu. masih perhatian Iya. care dan iya ya. Jangan pilih cewek, Iya, jangan sama. sembarangan, hati-hati. Enggak cuma ketemanan aja katanya sudah. Itu bagus. Ini bagus kayak orang pacaran. Iya, dia minta Kayak, pendapat sama iya. kamu malah. Jadi sambil video call lah. Video call ini pakai jaket lepis kah bagus, pakai kaos ini iya bagus, sepatunya ini sudah. Sampai mau kondangan Lebih ke sahabat kayaknya ya. iya sahabat. Tapi memang susah Udah sih. susah. Jarang ada sahabat benar-benar sahabat kalau Saat lawan nah, jenis. tuh saat aku lagi putus cinta. Iya, putusan lah. Pokoknya ada something lah dulu tuh sama Dia menghibur atau gimana? selama ada Dia ada. something dan aku curhat dia selalu ada. Kamu di mana gitu nah. I Pan need you Ikam nih. sih Pian, dia lebih sopan Pian di mana. Dia manggil ulun ada pokoknya panggilan nama ya, bukan nama sih kayak adalah nama panggilan kita spesial lah, dia suka sebagai sahabat. Kalau sekarang kan bestie. Besti Dulu lah, apa lah, dulu dulu apa? sahabat CS nih, CS sanak. sanak auk lah. ya, Iya, sanak tahu auk. lah sudah. Nah sekarang ya gimana ya? Hmm. Ya lebih kayak apa ya lah? Sekarang Selisih waktunya hanya di Jakarta loh. Setahun, sebulan, 2 bulan. 2 tahunan dia sudah 2 tahun. nikah. Oh, berarti dia berumah tangga, punya anak. Belum. Oh, belum. Berarti dalam penglihatan ini kan dalam jangkauan Iya pandangan. sampai dia di mau Banjarbaru. kerja aja. Oh. Aku mau kerja di sini. Gimana pendapat Pian dia? Lah kan dia udah punya istri. Iya kan sebelum nikah, Oh, sebelum sebelum nikah. belum kenal sama istrinya itu kan, sampai kerjaannya pun aku yang nata gitu loh kak. Kamu kerja di sini aja lebih enak. Saking gini, enaknya komunikasi kalian kan gitu. Iya, kayak lebih care gitu nah. Hmm. Kayak anggapannya adik kakak lah kayak gitu. Gimana nih kita kesini kayak misalnya apa ini harus gimana kayak aduh kayak orang pacaran lah kak gimana Iya, sih? Nah, saling memberikan ini perhatian, support, rasa iya, support, dukungan. Jadi saat di waktu itu galau sama ceweknya dulu tuh ya, waktu dia punya pacar, galau ya seorang nih kayak harus kayak udahlah biarin aja ikhlasin aja namanya nggak jodoh, misalnya kalau jodoh balik lagi kan ya. Dan kebalikannya gitu juga, aku saat lagi down dia selalu ada. Yang dimana ayo kita jalan kayak gitu nah. Apakah kabar itu datang setelah ada kontak kabar dia menikah? Ada. Dia mau nikah. Oh, dan katanya dia gitu. harus dia memang Dia langsung bilang, kabarkan ke kamu. jangankan itu. Sampai itu kan dia dulu tuh apa ya lah? Sidang skripsi. Sidang skripsi tuh dia subuh-subuh nelpon aku kak. Apa? Aku udah anak sidang skripsi jar. Doakan gitu. Doakanlah Oh, jam iya. dan lancar. Ay. Subuh kak masih tidur. Iya, ikamnya mau jawabnya kayak Iya. Mudahan sukses saja, semangat lah jam berapa? Jam sekian jar. Jam 9 kan rasanya tuh ya jam 9. Oh iya, ntar kabarin aja. Udah kayak orang pacaran kak. Sana itu. Sudah. Situ yudisium. Udah anak yudisium nih ya. Ini pokoknya pada ada pacaran di situ. Tapi ngabarin gitu loh kak. Oke. Sebelum nikah pasti buyar. Jadi gitu sudah. Habis itu wisuda masih sempat ngabarin. Ini minta datangin kada? Minta datangin cuma Terus enggak kada kamu. gin. Ada ya. Ntar takut apa. Dan dia masih cewek. pacar waktu itu. Udah punya pacar. Dan, Ya pacar itu dan udah malah nikah. Ikam yang berusaha untuk menjaga jarak untuk mengamankan hubungannya Iya. kan. Jadi datang aja katanya. Insya Allah aja sih nggak Iya, bilang iya. enggak gitu. Insya Allah kalau ada waktunya. Ya udah kayak Berasa kehilangan lah jadinya lah. hilang sedih loh kak kayak aduh kayak waktu dulu tuh ya saat lagi galau tuh ada penenang, ada teman curhat. Ada sandaran lah. Entah Iya. itu sandaran bercerita, sandaran kayak, kesal. kok sekarang lagi galau nggak ada Lagi. Jadi kayak kehilangan sahabatnya lah. oh
Dan ada muncul cemburu ketika dia Iya. udah punya pasangannya. Udah Aduh, menikah. sekarang dia lebih curhat ke istrinya, nggak sama Iya dong. sendiri. Iya. Kayak gimana gitu. Oke lah, Mas. Itu kamu. Tapi kita memang tetap harus melewati itu semua Iya. sebagai penguat diri. Tapi dia masih sering mantau. Mantau aja ya. Mas- Adalah dia mantau. view lah ya. Iya. Dia view story. Ada sih dia mantau kayak apa kabar, mungkin anak-anak pun takutan. Nah, ya kalau salah-salah kata. Tapi dia tuh bagusnya kalau pacaran bucin sama setia, Kak. Jarang Kok lah tahu? cowok kayak gitu. Kok Karena tahu aku kamu? tahu. Hmm. Aku tahu, Oh, Kak. karena kamu nggak hafal Sahabat ininya lah, hafal sikapnya, wataknya. Iya, hafal dari ujung kepala sampai ujung kakinya hafal, Kak. ngerti Orangnya ya. gimana. Hmm. Jadi kita harus kayak ibaratkan dia curhat, kita harus ngambil posisi yang kayak gimana, harus ibaratkan tuh jangan kasar, itu tahu Kak gitu loh, Kak. Hmm. Saking kayak udah sahabatan banget gitu loh. Wis, tapi sayang sekali. Tapi ya sudah, guys. dia sudah menikah. Ya semoga bahagia aja. Yes, kita doakan yang terbaik lah. Iya. Untuk rumah tangga dan kehidupan selanjutnya. Dan doakan Mendapatkan yang terbaik. amin. Amin. Pertanyaan terakhir. Silahkan ambil, bebas. Jadi dia ngambilnya di dalam-dalam. Tuh baca kan? Pak, Pak. Apa tadi? Kamu baca dulu nanti aku bacakan. Kamu berekspresi dulu lah. Sini aku baca dulu. Pernah punya perasaan yang nggak sempat keungkapin? Ya, punya perasaan nih tapi kan sempat kita mengungkapkannya. Kan sempat Pernah. gimana? Apa tuh perasaan? Iya, suka dengan cowok atau gimana? Perasaan tuh macam-macam ya, Kak. Macam-macam. Nggak mesti Nggak harus mesti. sama cowok. Iya, nggak mesti. Sama teman malahan. Apa Kayak karena kurang lah dalam artian tuh kurang attitude-nya. iya, Jadi iya. pengen ngungkapin tuh takut Pengen tersinggung. ngasih tahu dia. Tapi takut tersinggung. Ya gimana ya? Ya susah lah kalau namanya temen gitu ya, Kak ya. nanti dia pengen- malah jengkel atau Malah kayak apa itu aja Nggak sih. enakan. Nggak enakan. Lah, aku tipe orang nggak enakan, Kak. Kayak pengen ini kok nggak enak, nggak ditolongin gitu nah, Kak. Ternyata temennya malah Tapi itu karena kamunya gak tegaan kah atau kayak apa sih? mana kasihan. Aku kasih namanya. Harusnya dia bisa tahu tentang ini apa Iya, kelakuannya, sikapnya iya. itu harus ada yang berubah. Padahal sudah dibilangin, Kak, cuma ngeyel. Hmm. Kayak ya sudahlah, terserah dia mau gimana gitu nah, Kak. Oke lah. Kayak kalau misalnya perasaan ke cowok, pernah nggak ya? Pernah nggak sih? Kamu suka dengan laki-laki, kamu nggak sempat bilang itu. Tapi kan harusnya laki-laki yang bilang ya. Tapi kalaupun kamu pernah bilang, ditolak nggak sih gitu loh? Ada pernah? Aku kalau misalnya pingin ya, Nah. bukannya sombong Kak ya, Nah. bukannya sombong, mohon maaf, Apa nggak sombong. enggak lah. Gimana ya, misalnya aku pengen sama cowok ini, pengen banget, pengen ngungkapin perasaan, pengen banget. Tahu-tahu ya entah berapa lama, entah apa, cowok tuh ngechat. Oke. Iya, kayak aku ngomong sama diriku sendiri. Kayak semesta mendukung iya, gitu lah kayak, ya. Kayak gue suka sama cowok ini, Nih, tapi pengen. gak mungkin kamu yang bilang Iya, kan. Ya. makanya kan gengsi ya kamu cewek bilang sama cowok. Tahu-taunya dia yang datang. Iya, kayak tiba-tiba ya aku suka sama cowok ini, ganteng. Kayak Oh, ya namanya iya, cewek ya. iya. Kata dulu Iya, dia. pengen kenal lebih deket nih. Oh, kayak gitu kan. Wah, yang cakep ini. Oh, scroll nih, scroll, like. Stalker. Ya Allah. Ya Allah. Ternyata Mhm. kayak ngajak kenalan gitu dia jadi Oh. kayak Oh, kesenangan sendiri tuh. Aduh. Udah bersayap-sayap. kayak bersayap Ini. gitu ya. Iya. Tapi itu enggak jungkir balik. alhamdulillah Kak, kayak kita pengen sama orang itu ada- Ya, ada jalannya. Cuma waktunya kadang kita nggak bisa kita tebak. ya itu alhamdulillah. Padahal Alhamdulillah. setelah berapa lama Hmm. kok tiba-tiba kayak pernah ingat nih orang. Kamu dianugerahi keberuntungan. Iya. Alhamdulillah banget sih, Kak. Oke, kita terasa sekali, sangat terasa. Sudah sejauh lebih. Mudah-mudahan nantinya ya Ayu bisa datang lagi lah. Entah nanti kita bikin apa. Kayak kan dekat juga Baja Baru. Semoga ya. Semoga waktunya ada. Amin. Aku pamit. Saya Ananda Perdana Anwar. Ulun Ayu Agustina, Ayu Devtin. Ya, kita doakan karirnya terus melejit dan Amin. apa yang dicita-citakannya terwujud. Amin. Mungkin targetnya menikah tahun ini ya. Amin. Ya Allah. Oke, saya mudah-mudahan. pamit. Sampai ketemu lagi di update selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.